Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Sekian lama saya tidak membuat donat. Kali ini permintaan daripada ponakan-ponakan, akhirnya saya membuat donat. Dan donatnya ini cantik-cantik, menul-menul, empuk, lembut walaupun tanpa susu cair. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya, simak sampai habis ya. 500 gram tepung protein tinggi atau sekitar 50 sendok makan. Kemudian 4 sendok makan gula pasir setara dengan 60 gram. Lalu 4 sendok susu bubuk setara dengan 40 gram. Tapi untuk takarannya peres ya, tidak munjung. Lalu 1 sendok makan peres ragi instan, kemudian 1/4 sendok makan pelembut atau bread improver. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, untuk kali ini saya buat donatnya itu takaran sendok supaya memudahkan teman-teman ya yang tidak ada timbangan. Kemudian masukkan 2 kuning telur dan tambahkan 1 butir telur utuh. Lalu tambahkan 1/4 gelas air biasa suhu ruang. Untuk gelasnya ini saya nanti akan perlihatkan ya gelas yang saya gunakan. Kalau pakai takaran mililiter ini sekitar 260 sampai 270 mililiter ya. Atau disesuaikan aja dengan besar kecilnya telur, atau jika teman-teman buat takaran dicampur antara telur dan air ini sekitar 310 mililiter ya. Tapi kalau daya serap tepungnya itu tinggi, jadi teman-teman boleh tambahkan air lagi sedikit demi sedikit ya, disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, begitupun sebaliknya, kalau dirasa adonannya sudah cukup lembek, jadi jangan ditambahkan air banyak-banyak ya. Nah, ini gelas yang saya gunakan ya untuk takaran airnya. Oke, setelah ini tercampur rata, kita akan uleni adonan. Untuk kali ini saya pakai mixer, tidak menguleni pakai tangan ya, karena supaya lebih cepat aja ya. Oke, selanjutnya ini kita mixer aja, atau teman-teman jika tidak ada mixer boleh diuleni menggunakan tangan ya. Jadi uleni di papan kerja atau di meja kerja seperti kita mencuci baju ya. Nah, ini terasa sangat berat ya di mixernya, jadi ini tandanya kurang air dan saya menambahkan lagi sedikit air saja ya. Nah, untuk penambahan air teman-teman hati-hati, jangan langsung banyak sekaligus ya. Jadi tambahkannya itu sedikit-sedikit aja ya. Sampai adonan ini benar-benar teksturnya itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, untuk mengaduk ini ke bagian bawahnya, jangan lupa ya dibalik adonannya. Karena saya ini menggunakan mixer tangan, jadi supaya mixernya itu tidak panas atau tidak cepat rusak ya, dan mengurangi beban kerjanya mixer ya. Jadi kita balik adonannya ke bagian atas ya. Lalu tambahkan 2 sendok makan margarin, atau kita caranya dibagi 4 seperti ini ya. Kita ratakan dulu ya, kemudian bagi 4. Ini kan isinya 200 gram ya, jadi setara perbagiannya ini 50 gram atau sekitar 2 sendok makan munjung ya. Nah, seperti ini ya, jadi takarannya itu sendoknya munjung. Nah, karena saya pakainya itu 60 gram, jadi saya menambahkan lagi ya sedikit, kira-kira 10 gram. Nah, kita ambil dari bagian yang lain. Nah, kita tambahkan sedikit. Kalau pakai takaran atau timbangan ini sekitar 60 gram ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, jangan terlalu asin karena ini saya gunakan margarin ya. Untuk margarinnya ini saya pakai Royal Palmia atau campuran antara margarin dan butter ya. Oke, ini kita mixer kembali sampai adonannya benar-benar kalis, dan jangan lupa ya dibalik adonannya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Ini sudah cukup, jadi tidak perlu yang elastis banget ya. Seperti ini aja sudah cukup ya. Nah, ini sudah halus dan lembut. Kemudian selanjutnya ini akan saya bagi-bagi, dan untuk bagi-baginya pun saya tidak menggunakan timbangan, ini dikira-kira saja. Dan untuk satu resep ini saya dapat kurang lebih 35 biji ya. Jadi kalau pakai timbangan ini kira-kira sekitar 35 gram ya, atau mungkin lebih ya. Nah, ini kita rounding sampai benar-benar adonan ini bulat dan padat ya.
Untuk cara roundingnya bebas ya teman-teman, sesuai aja dengan kebiasaan teman-teman atau dengan nyamannya teman-teman, atau sesuai yang teman-teman bisa aja ya. Nah, ini bagian bawahnya kita cubit tipis-tipis aja supaya sambungannya ini rapat ya, terkunci, supaya nanti tidak terbuka ya ketika kita goreng. Kalau semuanya sudah selesai kita rounding, ini saya akan langsung pipihkan, ambil salah satu adonan yang pertama kita rounding ya. Lalu sisa adonannya ini kita tutup supaya permukaan adonannya ini tidak kering ya. Boleh ditutup menggunakan kain ataupun plastik ya. Selanjutnya ini pipihkan adonan, dan ini saya tidak menggunakan cetakan ya teman-teman. Jadi saya dipipihkan menggunakan tangan seperti ini, pelan-pelan aja ya. Lalu kita lubangi menggunakan telunjuk seperti ini. Jadi intinya kita membuat donat itu sebenarnya tidak harus ribet ya. Tidak punya cetakan tidak masalah, tidak punya timbangan pun tidak masalah ya. Yang penting takarannya itu pas ya, walaupun menggunakan sendok. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai kita tata kembali di loyang, kemudian lanjut pipihkan yang berikutnya. Nah, ini saya contohkan sekali lagi ya teman-teman. Jadi ambil salah satu adonan, kita tekan perlahan aja, tidak perlu yang kencang-kencang ya atau kuat-kuat. Jadi tekan sedikit aja supaya pipih aja ya sedikit, kemudian kita lubangi menggunakan telunjuk. Lalu untuk lubangnya kita lebar-lebarkan ya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya proofing adonan sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya proofing disesuaikan aja dengan suhu di tempat masing-masing. Ini saya proofing kisaran 45 menit sampai 1 jam ya, atau 60 menit. Jadi untuk lamanya proofing disesuaikan aja ya teman-teman. Jika adonan sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, langsung aja panaskan minyak ya. Dan panaskan minyak menggunakan api sedang cenderung kecil, atau teman-teman disesuaikan dengan kompor masing-masing, dan disesuaikan juga dengan jumlah minyak yang kita gunakan, kemudian disesuaikan juga dengan jumlah donat yang kita goreng ya. Karena jumlah minyak dan jumlah donat yang kita goreng itu juga berpengaruh ya terhadap besar kecilnya api yang akan kita gunakan ya. Jadi kalau jumlah minyaknya banyak, otomatis ya untuk apinya juga jangan terlalu kecil banget ya. Nah, ini ada satu yang terlihat bantat tidak berwhite ring, itu karena tadi tersentuh tangan ya. Jadi dia kempis gitu ya teman-teman sebelum digoreng. Jadi perlu hati-hati ketika kita mengangkat donat mau digoreng, itu jangan sampai tersentuh tangan karena dia akan kempis lagi ya. Nah, jika teman-teman khawatir tersentuh tangan, sebaiknya teman-teman bisa gunakan alas donat ya, atau bisa gunakan kertas nasi digunting-gunting seperti itu, ataupun kertas roti ya. Jadi memudahkan kita saat mau menggoreng donatnya ya. Jadi tidak perlu tersentuh tangan ya teman-teman. Nah, ini hasilnya menurut saya sih ini cantik-cantik dan bentuknya pun bagus merata, walaupun ini tanpa menggunakan cetakan ya teman-teman. Dan ini terlihat menul-menul ya. Untuk satu resep ini saya dapat kurang lebih 35 biji. Kalau menggunakan timbangan mungkin ini sekitar 35 gram atau 37 gram ya. Karena ini saya tidak menggunakan timbangan ya, jadi dikira-kira saja ya teman-teman. Nah, untuk besar kecilnya bisa disesuaikan aja. Kalau teman-teman buat donatnya untuk dikonsumsi sendiri, jadi tidak perlu pakai timbangan. Kalau teman-teman untuk berjualan, sebaiknya gunakan timbangan ya, supaya besarnya itu sama rata ya. Oke, kita akan lihat ya ini tekstur dalamnya. Dan ini donatnya empuk banget loh teman-teman, walaupun tanpa susu cair. Dan ini seratnya pun lembut, halus ya teman-teman. Karena ini menggunakan tepung protein tinggi, jadi seratnya itu panjang-panjang ya. Dan ini tuh lembut banget ya, teksturnya lembut, empuk ya teman-teman. Silahkan untuk dicoba ya, recommended banget ya resepnya. Dan ini tuh saya pakai tepung cakra kembar yang curah ya teman-teman.
Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.